Apa kabar pemirsa? Kembali lagi bersama saya Nirmala dalam Berita Optika Sepekan. Untuk Minggu 25 Agustus 2023 akan ada beberapa berita yang akan menghiasi ruang publik Anda. Di antaranya, Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya akan melelang motor operasional baru dan pilihannya akan menggunakan tenaga listrik. Kemudian ada mantan Bupati Bangkalan, Abdul Latif Amin Imron yang divonis 9 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah. Dan pemirsa, berikut Optika Sepekan selengkapnya. Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, berharap masyarakat memiliki jiwa nasionalis dan religius guna pertahankan kemerdekaan. Harapan itu disampaikan saat ngaji kebangsaan oleh pengurus cabang Nahdlatul Ulama Surabaya bertajuk Nasionalisme Para Kiai dan Santri dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Ngaji kebangsaan oleh pengurus cabang Nahdlatul Ulama Surabaya ini digelar pada Rabu 23 Agustus 2023 di Hotel Majapahit, Surabaya. Eri Cahyadi sebagai narasumber bersama dengan Panglima Santri NU, Kiai Haji Umar Syah HS, Wakil Ketua Pengurus Besar NU Kiai Haji Zulfa Mustafa, serta Guru Besar Ilmu Politik UNER Profesor Kacung Marijan. Eri berpesan bahwa untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, seluruh masyarakat harus memiliki jiwa nasionalis dan religius. Karena telah tertera dalam lagu Yalal Waton, yaitu Hubul Waton Minal Iman, yang berarti jika masyarakat mengenal agama, otomatis juga akan mencintai negaranya. Oleh karena itu, kemerdekaan harus dipertahankan. Begitu pula peran santri terhadap kota Surabaya. Eri mengatakan, Surabaya tidak bisa dilepaskan dari kata santri. Karena dengan resolusi jihad itu, maka muncullah para santri di Surabaya. Meski yang bertempur di Surabaya bukan hanya orang Muslim, namun seluruh agama untuk mempertahankan kemerdekaan. Sementara itu, Ketua PCNU Surabaya, Kiai Haji Umar Syah HS mengatakan bahwa masyarakat harus lebih melek sejarah. Karena banyak sejarah perjuangan merebut kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan yang begitu menggelora, namun tidak masuk dalam catatan sejarah. Kalau tercatat, banyak yang tersimpan di lemari arsip. Nah, lewat kegiatan ngaji bareng masalah kebangsaan ini, kita akan mengumpulkan sejarah ini sehingga untuk ceritanya. Tim Liputan Optika.id melaporkan. Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya bertindak cepat. Agar udara Surabaya tidak kotor seperti Jakarta, rencana Pemkot akan melelang motor operasional baru. Dan pilihannya semua motor akan menggunakan tenaga listrik. Saya Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, mengajak seluruh warga Kota Surabaya untuk menggunakan motor listrik. Motor listrik itu tidak berisik dan lebih hemat. Kalau baterainya habis, tinggal dicas atau diisi daya. Langsung bisa dipakai lagi. Dengan pakai motor listrik, kita juga mendukung program pelestarian lingkungan, yaitu mengurangi. Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, bakal melelang motor operasional berbahan bakar listrik. Hal itu dilakukan agar udara kota Surabaya tidak kotor oleh polusi, seperti kota DKI Jakarta. Motor bensin Pemkot Surabaya itu bakal dilelang di Balai Lelang Surabaya. Ditegaskan oleh Eri, sementara ini motor operasional dulu, belum mobil karena harga mobil mahal. Semua sepeda motor yang di pemerintah kota akan kita lelang. Setelah itu kita membeli sepeda motor listrik sehingga mengurangi pencemaran, kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi pada Rabu 23 Agustus 2023. Karena yang dilelang adalah kendaraan operasional, maka penjualannya pun tidak bisa dilakukan secara langsung. Oleh karena itu, penjualan motor akan dilakukan melalui balai lelang. Pihaknya masih akan melakukan konsultasi, bisa tidak dikonversi ke listrik. Harapannya bisa pakai 2 mesin, BBM dan listrik. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Surabaya, Agus Hebi Juniantoro, mengatakan bahwa untuk mencegah kualitas udara Surabaya buruk, juga bakal dilakukan penanaman pohon secara masif di Surabaya. Rencana akan tambahan pohon ada 1.000 pohon per hari. Harapan Agus Hebi tidak ingin kondisi oksigen di kota Surabaya berkurang kualitasnya. Untuk mencegah menurunnya kualitas udara di Surabaya, perlu didukung dengan kendaraan yang ramah lingkungan. Maka, uji emisi terhadap kendaraan bermotor juga perlu dilakukan secara rutin. Sementara itu, untuk mencegah pencemaran udara dan kemacetan kota Surabaya, Eri Cahyadi secara bertahap memperbanyak kendaraan umum. Yang terbaru, angkutan feeder Surabaya
namanya Wirawiri Surabaya. Dengan memperbaiki transportasi publik itu diharapkan masyarakat berpindah dari memakai kendaraan pribadi ke transportasi publik. Tim Liputan Optika.id melaporkan. Mantan Bupati Bangkalan, Abdul Latif Amin Imron, diputus hukuman 9 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah, subsidiar 4 bulan kurungan. Pada Selasa, 22 Agustus 2023, di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Surabaya. Tidak hanya itu, Abdul Latif Amin Imron juga disanksi pencabutan hak politik selama 5 tahun. Menurut Ketua Majelis Hakim Darwanto SHMH, terdakwa Abdul Latif Amin Imron juga diharuskan membayar uang pengganti sebesar 9,7 juta rupiah. Jika tidak membayar, diganti hukuman kurungan selama 3 tahun. Abdul Latif Amin Imron juga disanksi pencabutan hak politik selama 5 tahun. Atas putusan ini, kuasa hukum terdakwa menyatakan pikir-pikir. Untuk diketahui, Abdul Latif Amin Imron jadi pesakitan karena dituding menerima uang dari jual beli jabatan kepala dinas di Bangkalan pada awal tahun 2022 lalu. Uang suap yang diberikan Bupati dalam dakwaan bervariasi, mulai dari 50 juta rupiah hingga 150 juta rupiah. Di antaranya, ada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau DPUPR, Pemerintahan Kabupaten Bangkalan, Wildan Yulianto, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kabupaten Bangkalan, Agus Eka Leandi, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemerintahan Kabupaten Bangkalan, Hosin Jamili, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bangkalan, Ahmad Mustaqim, Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Pemerintahan Kabupaten Bangkalan, Salman Hidayat. Tim Liputan Optika.id melaporkan. Politik itu dinamis. Lawan bisa menjadi kawan, dan kawan bisa menjadi lawan. Sejak Golkar, PAN, PKB, dan Gerindra membentuk koalisi dan mengusung Prabowo Subianto menjadi bakal calon presiden, PDI Perjuangan tampak panik. Partai yang bisa mengusung capres sendiri itu merasa ditelikung oleh kekuatan politik besar, sehingga Golkar dan PAN menyeberang ke Prabowo. Untuk mengimbangi koalisi itu, maka muncul isu menduetkan Anies Rashid Baswedan dan Ganjar Pranowo. Duet itu rasanya sulit terwujud, tetapi politik adalah seni kemungkinan. Menurut Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, wacana duet Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan sebagai pasangan capres dan cawapres di Pilpres 2024 muncul agar tidak ada lagi perpecahan dalam kontestasi Pilpres. Said menyebut, wacana itu juga tidak bermaksud agar Pilpres 2024 hanya satu putaran. Sementara itu, jubir tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP, Sudirman Said, menilai wacana duet Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan menunjukkan politik sehat dan dewasa. Menurutnya, semua pihak masih membuka kemungkinan untuk bekerja sama dengan pihak lain. Tidak ada yang secara a priori menolak atau mengharuskan bermitra dengan siapapun. Yang menyatukan perjuangan politik kita haruslah cita-cita memajukan bangsa, kata Sudirman pada Rabu 23 Agustus 2023. Bagi Koalisi Perubahan untuk Persatuan, semakin banyak komunikasi antar tokoh dan institusi politik semakin baik untuk mendinginkan suhu kontestasi. Apalagi, memang sejak pencapresan Anies cukup banyak disandingkan dengan figur lain sebagai cawapres. Sudirman menjawab diplomatis saat ditanya jika duet itu terlaksana siapa yang akan jadi presiden. Ia menyebut capres KPP Anies Baswedan dan sejauh ini semua partai pengusung memiliki komitmen dan kepercayaan yang tinggi. Bahwa Anies Baswedan adalah jawaban situasi dan kondisi bangsa ini. Karena itu, tidak ada perubahan dalam soal pencalonan Anies sebagai baca pres, ujar Sudirman. Sedangkan menurut peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro, kedua tokoh ini bisa menjadi paslon yang saling melengkapi, dengan menduetkan keduanya sebagai upaya untuk saling melengkapi sehingga Ganjar dan Anies seperti pasangan yang ideal. Lain pendapat dari Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom, Pratama Ari Junaidi, yang berpendapat bahwa duet Gubernur Anies sulit diwujudkan. Mewujudkan duet pemersatu bangsa antara Ganjar dan Anies begitu mudah di atas kertas, tetapi sulit dari sisi praktis, kata Ari kepada Kompas.com. Pada tataran ideologis yang melatar belakangi Ganjar dan Anies sangat bertolak belakang. Ganjar begitu identik dengan poros nasionalis, sedangkan Anies lebih dekat ke Islam. Ternyata duet Ganjar Anies pernah dilontarkan Surya Paloh ke Jokowi.
Sebelumnya, Ketua Umum Projo, Budi Aris Setiadi, mengatakan Surya Paloh telah menyampaikan nama Capres dan Cawapres kepada Presiden Joko Widodo. Kepada Jokowi, Surya menyampaikan ingin menduetkan Ganjar dan Anies di Pilpres 2024. Usulan itu disampaikan Surya pada 31 Mei yang lalu. Ya, itu sudah disampaikan langsung Pak Surya Paloh ke Pak Jokowi waktu Selasa malam ketemu. Sudah disampaikan, ujar Budi dalam podcast di kanal YouTube Akbar Faizal Uncensored. Begitulah politik, selalu ada panggung depan dan belakang. Tim Liputan Optika.id melaporkan. Pengusaha retail mengancam akan membuat minyak goreng langka lagi di pasaran. Hal itu disebabkan karena pemerintah tidak membayar hutang 344 miliar rupiah kepada pengusaha retail. Jika itu terjadi, bisa dipastikan bakal gaduh lagi soal minyak goreng. Ketua Umum Aprindo, Roy Nicholas Monday, menyampaikan bahwa pengusaha retail akan memprotes pemerintah dengan beberapa cara, yaitu memotong tagihan ke distributor, mengurangi pembelian minyak goreng, menyetop pembelian minyak goreng dari produsen. Kalau langkah itu tidak berhasil membuat pemerintah membayar hutang ke pengusaha, pihaknya akan menggugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Ini hasil dari meeting dengan 31 peritel. Jadi poin-poin ini bukan dari Aprindo, tapi ini kami cuma menyampaikan dari pengusaha retail bahwa akan ada pemotongan tagihan kepada distributor atau supplier minyak goreng dari perusahaan retail kepada distributor minyak goreng, kata Roy seperti dikutip dari detik.com. Menurut Roy, Aprindo tidak bisa lagi membendung keresahan dari para pengusaha. Jadi langkah-langkah tersebut tergantung dari keputusan perusahaan. Saat ini Aprindo tidak bisa menahan anggota. Bahkan penghentian pembelian minyak goreng oleh perusahaan peritel bukan Aprindo. Utang sebesar 344 miliar rupiah pemerintah kepada pengusaha retail terkait pembayaran selisih harga minyak goreng alias rafaksi dalam program Satu Harga pada 2022. Ternyata sudah setahun lebih, pemerintah masih belum membayar hutang tersebut. Tim Liputan Optika.id melaporkan. Nah pemirsa, demikian informasi sepekan kali ini. Saya Nirmala, sampai bertemu dalam berita selanjutnya.